kita akan belajar hikmah yang pertama. Ya, hikmah yang pertama dari kitab Al-Hikam, min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Ya, min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Min, ya, alamah, salah satu tanda al-i'timad 'alal 'amal, bersandarnya seseorang pada amal, bersandarnya seorang pada perbuatan yang baik, bersandarnya seorang kepada usaha. Min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Berkurangnya rasa harap dia ar-raja, ya, kepada Allah taala 'inda wujudiz zalal, ketika dia tergelincir, ketika ada ketergelinciran, ya, melakukan kesalahan, kemudian menjadi berkurang harapannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terjemahannya. Nah, sekarang kita akan bahas. Nomor satu, min alamat, ya, min alamah, salah satu tanda. Berarti tandanya bukan cuma satu. Jangan salah. Ciri orang yang bersandar pada amal itu bukan hanya satu, tapi ada banyak. Nah, di antaranya adalah dia memandang remeh orang lain yang tidak punya amal seperti dia. Jadi kalau dia misalnya ahli sholawat, kok lihat ada orang yang nggak ahli sholawat terus dia memicingkan sebelah mata, meremehkan. Nah, ini berarti orang tadi bersandar pada amal. Itu salah satu di antaranya. Nah, tapi yang disorot oleh Ibn Athaillah adalah sesuatu yang sangat lembut, sesuatu yang nggak kasat mata, sesuatu yang nggak kelihatan. Nah, apa itu? Yaitu rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu hilang, ya, berkurang, bahkan sampai hilang, jadi putus asa gara-gara dia berbuat kesalahan. Ya, gara-gara dia berbuat kesalahan. Insya Allah kita akan bahas, waktunya unlimited. Jadi yang mau ngopi siapkan kopinya. Ya, ini sudah disiapkan kopi buat saya. Yang mau ngeteh siapkan tehnya, yang mau minum air putih siapkan air putihnya. Ini sebetulnya bukan air putih, ya, air bening, ya. Kalau air putih itu apa? Susu kali, ya. Nah, ini air bening, tapi biasanya air bening ya sebutannya air apa itu? Mineral, ya. Ikhwani rahimakumullah. Min alamatil i'timad. Salah satu tanda seorang bersandar pada amal. Ada banyak pelajaran dari kalimat ini. Ya, ada banyak pelajaran dari kalimat ini. Pelajaran yang pertama adalah orang itu harus beramal. Makanya disebutkan, tapi jangan bersandar gitu. Sama amal. Berarti orang harus beramal. Amal apa? Ya, amal soleh. Amal soleh, bukan amal yang lain. Yang dimaksud di sini adalah amal soleh. Nah, hal-hal yang baik. Harus banyak amalnya. Karena itu kalau kita simak dalam wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kalimat iman pasti ada kata-kata amal soleh. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang hamba untuk memenuhi kewajibannya dan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya begini, dalam kehidupan ini ada yang namanya hakikat, ada yang namanya syariat. Ada yang namanya hakikat, ada yang namanya syariat. Pada hakikatnya, contoh nih ya, rezeki itu akan sampai kepadamu baik kamu itu usaha ataupun tidak usaha. Baik kamu usaha ataupun tidak usaha, rezeki akan sampai kepadamu. Itu hakikatnya. Hakikat itu tempatnya di mana? Di hati. Hakikat tempatnya di hati. Tapi syariatnya, kalau kamu mau dapat rezeki, syariat mengatur aturannya. Aturannya apa? Pagi kamu bangun, pagi kamu sholat subuh, pagi kamu baca zikir, ya, pagi kamu jangan tidur. Kemudian kamu susun perencanaan, kamu bekerja, keluar, ya, cari nafkah. Kalau memang kerjanya di pasar, ya ke pasar. Kalau kerjanya di mall, ya ke mall. Kerjanya di kantor, ya ke kantor. Berangkat dengan semangat. Kemudian kalau saya nggak ngantor, saya nggak nge-mall, ya untuk siapapun yang mau di mall, mau di kantor, mau di pasar,
Ya, kan kita bisa buat pekerjaan banyak. Mungkin dia tidak punya kerjaan, katanya pengangguran, tidak punya kerjaan tetap. Ya, pengangguran bukan berarti nggak bekerja, kan bisa bergerak. Ya, bergerak kamu. Kata orang Jawa itu kalau al-harokah barokah. Ya, kalau bergerak itu nanti berkah. Itu orang Jawa atau bahasa Arab itu? Itu bahasa Arab ya, yang kemudian bahasa Jawanya obah mamah. Obah mamah, al-harokah barokah. Kalau mau bergerak nanti berkah, ya, mau bergerak nanti berkah. Tapi dalam bahasa Jawa obah mamah, mau bergerak kamu nanti bisa makan. Ini namanya syariat. Kalau kita mau menghasilkan buah, pohon kita mau ada buahnya, ya disirami. Ya disirami, kemudian kasih pupuk, dirawat, dijauhkan dari hama dan lain sebagainya. Nanti buahnya akan bagus. Ini namanya syariat. Nah, kalau kamu pengen punya anak gitu ya, ya syariatnya nikah. Enggak nikah kok pengen punya anak, itu Mas Suroto itu ya, pengen punya anak. Tapi kalau enggak nikah ya gimana Mas Suroto? Anak pungut bisa ya lain. Ini maksudnya anak biologis, betul-betul nasabnya nyambung gitu ya. Gimana caranya? Ya nikah. Ya, dengan nikah nanti anaknya itu anak yang halal, anak yang sah. Anak yang betul-betul dalam proses sesuai syariat. Mau kenyang, syariatnya apa? Ya jangan lapar. Ya, mau kenyang syariatnya jangan lapar. Bagaimana biar nggak lapar? Ya kamu ketika lapar makan. Ya kamu makan. Jadi makan ini syariat biar kenyang. Hausnya biar hilang, syariatnya apa? Minum. Saya mau pergi ke Kalimantan. Biar cepat, syariatnya apa? Naik kendaraan. Ya, kendaraannya apa? Biar cepat, naik pesawat. Ini namanya syariat. Tapi kalau ada orang bilang saya mau ke Kalimantan, saya mau ke Sumatera, saya mau ke Amerika, saya mau ke Inggris, saya mau ke Mekah, saya mau ke Madinah, saya cuma ngomong doang gitu ya. Dia nggak ada perjalanan yang ditempuh ya. Sambil dia mengatakan, wallah kalau mau nyampaikan saya ya bisa saja saya sampai di sana. Ya, tiba-tiba saya sampai di sana. Ini namanya ngelamun. Ya, namanya melamun. Ini menyalahi syariat. Syariatnya dia harus menempuh perjalanan, dia harus menunggangi kendaraan. Nah, dalam bisnis ya kendaraannya ya macam-macam, dengan orang mulai bekerja, orang mengiklan, ya itu semua namanya kendaraan. Tapi untuk hasil, nah itu hakikat. Hakikatnya tuh yang tahu, ya gimana kapan sampainya, gimana cara sampainya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang bisa nyampaikan, hanya Allah yang bisa membatalkan semua itu. Ini secara umum kehidupan seperti itu. Begitu pula surga. Kira-kira pengen masuk surga enggak? Iya, jangan pakai kira-kira ya. Ya, semua orang hidup ini kalau ditanya ya pengen masuk surga. Pengen masuk surga. Saya pengen masuk surga. Dan seorang mukmin memang harus pengen masuk surga. Surga itu jamuannya Allah Ta'ala kok, untuk orang-orang yang beriman. Surga itu adalah hadiahnya Allah untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah udah siapkan tempat di mana Allah menyenangkan hamba-hambanya. Tempat Allah memuliakan hamba-hambanya, namanya jannah. Maka kita harus senang sama surga. Kalau kita nggak senang sama surga, berarti nggak senang sama jamuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus takut sama neraka, karena neraka tempat Allah mensiksa, Allah mengadab, Allah menunjukkan marahnya, Allah menunjukkan hukumannya. Kita harus takut sama neraka, harus takut sama neraka. Tapi kita ini kalau mau jujur kelompok nggak jelas. Kita ini kalau mau jujur pemirsa ya, kita ini kelompok nggak jelas sama surga ya, dibanding ya paham toh ya sama kenikmatan duniawi kok ya rasa-rasane lebih seneng kenikmatan duniawi. Saya pengen masuk surga, belum pengen, mungkin dia sekedar ucapan. Kalau pengen itu pengen lain itu ya. Saya takut neraka, sama korek api, takut menghindari korek api. Bilang takut neraka tapi ternyata kita ya nyebut ya Allah selamatkan saya dari siksa api neraka, rasanya biasa-biasa saja gitu. Bukan seperti orang yang benar-benar takut. Memang kelas kita lagi di situ ya enggak apa-apa. Alhamdulillah kalau sudah bisa di lisan, mungkin
ada waktu-waktunya, hatinya merasa pengen, hatinya merasa takut, ya ada waktu-waktunya. Nah, kita syukuri itu. Alhamdulillah udah bisa seperti itu. Naudzubillah min dzalik, ada orang yang nggak peduli. Udah pokoknya sama hidup, ntar mau surga neraka nggak ngurus. Ini naudzubillah min dzalik. Nggak boleh seperti itu. Harus punya tujuan. Tujuan saya surga. Tujuan saya jannah. Kenapa di surga? Di situ ada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kamu ke surga? Di situ ada Anbiya wal Mursalin. Kenapa kamu ke surga? Di situ ada orang-orang yang soleh dari zaman dahulu sampai akhir zaman. Kenapa kamu mau masuk surga? Karena di situ Allah akan menunjukkan kasih sayangnya yang luar biasa. Kenapa masuk surga? Di situ nanti saya diizinkan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan cara kaifiyah bagaimana hanya dipahami oleh Allah Subhanahu wa taala, saya beriman kepadanya. Nah, itu ada semangat untuk masuk surga. Nah, setelah semangat masuk surga, nanya caranya bagaimana. Nah, caranya bagaimana masuk surga? Caranya adalah iman dan amal soleh. Ada orang amal soleh nggak iman sama Allah Ta'ala, ya nggak bisa. Ya, harus iman dan amal soleh. Amal soleh dan amal solehnya yang banyak. Tiap hari, tiap saat, maksiat tinggalkan, amal soleh yang banyak. Maksiat tinggalkan, amal soleh yang banyak. Itu syarat kendaraan untuk masuk surga. Harus dilakukan. Nah, cuman ada satu peraturan. Ya, biar orang nggak sombong, Allah buat peraturan. Kadang orang ini kan sombong ya. Oh, saya udah sholatnya banyak, nggak seperti fulan, nggak seperti fulana. Oh, saya ini ahli dzikir, nggak seperti fulan, nggak seperti fulana. Saya ahli sedekah, nggak seperti fulan, nggak seperti fulana. Saya ini ahli qiraatul Quran, nggak seperti fulan, nggak seperti fulana. Kalau yang itu kan ya zikirnya sedikit, ngaji aja nggak pernah, bla 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 bla. Sombong, merasa dia ini dengan semua sholatnya, zikirnya dan sebagainya, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ditegur oleh Allah Taala lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang yang akan masuk surga dengan amalnya. Orang masuk surga berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu jangan sombong. Kamu memang disuruh amal yang banyak, tapi amal itu bergantung diterima atau ditolak. Contoh gini loh, enaknya ngomong sama, ya tapi ini santri-santri ini kan sebagian ada yang sudah menikah kan, Ponpes Ar-Raudhah kan unik gitu ya. Ini santrinya ada yang sudah menikah dan kebanyakan belum. Tapi pemirsa di sana kan banyak yang belum menikah ini, ya. Atau mungkin ada yang sudah pernah menikah, pengen nikah lagi ya, pengen nikah lagi. Ini kalau dibuat contoh nih bab pernikahan ini mungkin apa namanya masuk, ya kata masuk gitu ya, ini cocok ya, bisa diterima gitu. Tapi kalau bab yang lain saya bawakan ayat-ayat Allah, bawakan hadis mungkin pada puyeng yang di sini. Ini maksudnya apa nih? Nggak nyampe dan lain sebagainya. Ya, jadi saya mau ambil contoh lewat pernikahan. Ada satu orang mau ngelamar seorang wanita yang solihah, cantik jelita. Mas Agus Yoko langsung amin, Masya Allah. Ceritanya belum selesai, Mas, sabar dulu. Jangan kamu amini dulu, simak ceritanya sampai akhir gitu. Ini Mas Agung ya di belakang itu juga kelihatannya senyum-senyum, wah itu saya. Ya pemirsa, seorang wanita yang solihah, cantik jelita, idaman banyak pria. Kebetulan ada pria kaya raya, tampannya luar biasa. Kaya raya tampannya luar biasa. Dia ngomong, itu akan saya sunting. Gak mungkin saya ditolak. Maka untuk diterima, pria tadi bawa uang 10 miliar. Masya Allah, sanggup. Ya, bawa berapa Mas Agus? 10 miliar, ya 10 miliar. Kemudian dia bawa mobil Ferrari yang terbaru. Masya Allah, ini bukan iklan ya, bukan. Ya, yang terbaru. Kemudian dia bawa intan berlian yang beratnya itu kira-kira 5 ons. Wah, pol-polan ya. Dia pede, pasti saya akan menjadi suaminya. Datang bawa semua itu, nemuin calon mertua. Bapak, Ibu, saya datang ke sini untuk melamar putri Ibu untuk saya jadikan istri. Saya punya perusahaan 300 di seluruh Indonesia dan semuanya itu besar. Kemudian di luar negeri saya punya 100 perusahaan dan semuanya besar.
Nah ini untuk sekedar tanda kenal, ini belum lamarannya, belum, sekedar tanda kenal, saya akan berikan ini uang 10 miliar, mobil ini, intan ini, untuk nyambung silaturahim. Masya Allah. Kira-kira layak tidak diterima ini? Orangnya baik, layak tidak diterima? Layak, layak banget tuh ya, bukan cuma layak. Layak banget diterima, sangat layak diterima. Tapi orang tadi ada kesombongan. Kesombongan yang terbaca oleh calon mertua. Sementara calon mertuanya ini seorang pria yang soleh, yang gak beda-bedakan antara orang yang punya harta banyak ataupun orang yang gak punya harta banyak. Maka dia mengatakan, terima kasih atas semua tawarannya, ya, atas kedatangannya, terima kasih. Tapi mohon maaf, saya belum bisa menerima lamarannya. Saya mau nanya, kira-kira jadi nikah enggak? Ya insya Allah nggak jadi, yang ditolak gitu ya. Sama perempuan tadi nggak jadi, ditolak. Nah coba bayangkan, ada orang bawa sholat yang banyak, memang syaratnya begitu, dia bawa sholat yang banyak, bawa puasa yang banyak, bawa zikir yang banyak, dia bawa sodako yang banyak, dia pede, aku nanti masuk surga. Nah ternyata di alam kubur dibuka rapotnya sama malaikat. Nah ini kamu habis sholat sombong nih, kamu toleh yang kanan, lu sholatku lebih hebat dari dia. Nih kamu dengan sedekahmu nyombong nih, ya kamu dengan ini. Jadi ini semua Allah nggak terima nih, sholat kamu nggak diterima, sedekah kamu nggak diterima, ini nggak diterima. Jadi mohon maaf ya, kamu belum bisa mendapatkan nikmat kubur. Berarti dapat apa itu? Siksa kubur. Naudzubillah min dzalik. Di tangannya Allah Ta'ala. Jadi masalah hak menerima, hak menolak, itu ada di tangan Allah Ta'ala. Bukan semau-mau kita, oh saya pasti surga. Bukan semau-mau kita. Kenapa ini Allah tetapkan seperti ini? Agar tidak ada manusia yang menyombongkan diri dengan amalnya kepada siapapun dan apapun. Bahkan sama binatang yang dipandang rendah itu pun nggak boleh menyombongkan diri. Kita masih ingat Sayyidina Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu, ketika beliau merawat ibunya sehingga tidak bisa bekerja karena harus selalu menjaga ibunya. Sayyidina Uwais Al-Qarani akhirnya demi menemani ibunya itu dia ambil makanan, ya perlu diingat ya, ini makanannya orang-orang dulu di tanah Arab sana, di Yaman ini makanannya adalah roti ya. Sampai sekarang makanan pokoknya roti. Nah rotinya ini roti gandum ya, roti sehat ya, roti gandum itu roti sehat. Nah biasanya lebih tahan apa lama. Nah kalau kan agak keras tuh, kalau dipotong itu ada sisanya. Nah ini sisa-sisa yang dibuang di sampah itu yang dicari Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu. Dan sisa-sisa di sampah itu jangan dipandang ya seperti sampah kita gitu, enggak ya. Nah, di sampah itu paling tercampur sama pasir gitu, nanti diambil dibersihkan, kemudian dimakan. Suatu hari lagi mencari sisa-sisa roti di tempat sampah, Sayyidina Uwais Al-Qarani, ada anjing juga ikut cari di situ, seekor anjing. Nah anjingnya itu agak gaya. Jangan bilang saya mirip loh ya. Sayyidina Uwais Al-Qarani disalak-salak gitu ya. Anjing menyalak-nyalak. Kalau kata orang Solo jeguk-jeguk gitu ya anjingnya. Nah ini kalau katanya bahasa Indonesia baik dan benar, anjingnya menyalak-nyalak. Kok kurang? Iya. Menggonggong tuh menyalak juga loh. Iya menyalak, iya menggonggong iya. Tapi kalau jeguk itu kok rasanya lebih, ya maaf pemirsa, saya kan orang Solo asli ya, jadi suka dengan bahasa Jawa itu, seneng saya. Salah satu tanda kalau saya cinta sama kota Solo ya saya cinta bahasa Jawa. Ya, kalau lari Solo, ya sakit boso insya Allah sekedik-sekedik. Oh, kalau pun saat ini pun masya Allah, ini pun kata ya, yang putih ini sudah banyak. Nanti kalau saya lanjutkan bahasa Jawanya, when I talk to you with English and with Arabic and with Java, you will not understand because my English very bad. Ya kan, daripada nanti salah-salah kan lebih baik kembali ke bahasa yang dipahami semua orang. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali pada kisah Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu. Jadi anjingnya ini menyala-nyala ya,
kalau menggonggong itu lebih kepada dia sendiri menggonggong. Kalau menyala-nyala itu, kalau saya dulu belajar bahasa Indonesia ya, untuk menggonggongi orang gitu loh ya, itu namanya menyala-nyala gitu. Bahasa Jawanya jeguk gitu. Nah, jeguk itu anjingnya. Hasilnya apa? Sayyidina Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu nggak marah, nggak mengatakan saya Uwais Al-Qarani, saya Abdullah Tabi'in, kamu anjing, minggir, nggak begitu. Tapi beliau mengatakan pada anjing tadi, anjing, kamu cari makan di situ ya. Saya tak cari makan di sebelah sini. Tempat ini cukup untuk kita berdua. Kamu di sana, saya di sini. Tolong jangan menyala-nyala. Nah, nanti ya saya ini nggak tahu saya atau kamu yang lebih baik. Nanti kalau udah masuk surga, saya baru tahu kalau saya lebih baik dari kamu. Masya Allah, Sayyidina Uwais Al-Qarani sama anjing saja menghormati gitu loh. Nggak ada perasaan saya lebih hebat. Ini yang dituntut dari setiap muslim, dari setiap mukmin. Ketika berinteraksi dengan siapapun, hatinya harus begitu, ya. Hatinya harus seperti itu. Nah, makanya dibuat yang urusan amal ini diterima atau tidak bukan di tangan malaikat. Amal ini diterima atau ditolak, ya, itu bukan di tangan siapapun, tapi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar manusia tidak sombong dan tidak bergantung pada amalnya, harus selalu bergantung pada Allah Ta'ala. Jadi amalnya banyak, saya mengatakan ya Allah tolong diterima, ya Allah tolong diterima, ya Allah jangan ditolak. Karena itu kalau kita lihat para wali Allah, kita lihat orang-orang yang soleh, itu amalnya kalau dibandingkan dengan kita ya nggak masuk akal kita. Ada orang yang nanya sama saya, Ustadz, apa mungkin toh satu hari orang bisa sholat sunnah 1000 rakaat seperti Sayyidah Rabi Al-Adawiyah, Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, cucu Nabi Muhammad SAW. Apa bisa orang satu hari sholat sunnah 1000 rakaat? Kok nggak masuk akal saya? Ya kalau saya jawabnya simple, akal kita nggak masuk. Kalau akalnya orang-orang yang beriman masuk. Ya begini, ada orang yang perjalanan naik mobil misalnya dari Solo ke Jakarta 3 jam. Ada yang wah nggak masuk akal 3 jam. Lah iya, kalau akal kamu nggak masuk, soalnya mungkin kamu naik mobil yang kecepatannya 70 km per jam. Lalu dia lagi balapan naiknya Ferrari, mungkin bukan 3 jam, bisa lebih cepat dari itu. Ya, bisa lebih cepat dari itu. Karena mobilnya ya berbeda, speednya ya berbeda. Nah, orang-orang soleh ini kan latihan terus. Waktunya memang hanya untuk itu. Makanya kalau kita lihat orang-orang soleh seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, satu hari sholat sunnahnya 1000 rakaat. Sayyidatuna Rabi Al-Adawiyah satu hari sholat sunnahnya 1000 rakaat. Dan itu masih nangis terus. Nangis, ya Allah, selamatkan aku dari siksa api neraka. Ya Allah, selamatkan aku dari siksa api neraka. Itu masih nangis takut sama neraka. Gak sedikit pun bersandar pada amal solehnya. Sedikit pun tidak. Jadi nggak bersandar sama amal soleh. Nggak mengatakan, ya Allah, saya udah sholat begini, saya udah begini. Enggak. Tapi beliau takut sama neraka. Dikatakan nih, ini pemirsa, nih kisah ini akan sulit Anda temukan. Ini simak kisah akan saya sampaikan nih. Waktu masih kecil tuh Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu lihat ada orang bakar-bakar kayu tuh ya, masak tuh bakar-bakar kayu. Terus beliau tuh nangis buat syair menunjukkan takut sama api neraka. Masih kecil. Nah, di sampingnya ada ulama besar. Ulama tadi kenanya, "Nak, kenapa kamu nangis? Kok seperti nangis kenapa? Kok kamu takut sama neraka kenapa? Kamu ini kan anak kecil kan nggak punya dosa. Belum balik itu nggak punya dosa. Jadi kamu jangan nangis takut sama neraka." Jawabannya Sayyidina Ali As-Sajjad radhiyallahu anhu apa? Cucu Nabi ini jawabannya apa? Jawabannya, maaf, saya tiap hari lihat ibu saya masak. Dan kalau ibu saya masak itu kalau buat kayu bakar untuk menghidupkan api yang besar itu yang dipakai kayu yang kecil. Ambil kayu yang kecil dulu, kalau coro jani pun cedek geni gitu ya, untuk jadi koreknya ya. Yang kecil ini yang diambil nanti untuk menghidupkan yang besar. Saya takut nanti kalau di akhirat saya jadi kayu yang kecil itu untuk menghidupkan api neraka. Masya Allah. Nah, ini terus ibadahnya besar gitu ya.
karena takut sama neraka, pengen masuk surga, sandarnya sama Allah terus, bersandar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah orang-orang yang benar. Jadi nggak bersandar sama amal solehnya, nggak bersandar sama amal solehnya, bersandarnya sama Allah Ta'ala. Ini poin yang pertama.